Hai guys, balik lagi bareng Jagonya Film. Dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu tentunya. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas alur cerita singkat sebuah film yang berjudul Sweeping Perfect Neighbor. Film ini dirilis kemarin, tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bertukar pasangannya. Penasaran dengan filmnya? Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja simetriskan posisi rebahan, cari tempat tersantuy, selamat menonton, dan ini dia. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang berada di atas kasurnya. Dia bernama Jingo. Si Jingo ini merupakan kepala keluarga yang kerjaannya cuma main smartphone doang. Di saat Jingo sedang asik memainkan HP-nya, datanglah seorang wanita yang bernama Johi. Johi sendiri merupakan istrinya Jingo. Di saat mereka berdua, Johi kemudian meminta haknya sebagai seorang istri, yaitu belayan mesra dari si Jingo. Namun Jingo yang sibuk dengan HP-nya mengabaikan keinginan Johi. Dan malam itu pun berakhir tanpa ungkek-ungkek. Scene berlanjut keesokan harinya, di mana Johi yang terlihat buru-buru untuk berangkat kerja. Sedangkan suaminya yang sudah bangun duluan hanya sibuk dengan HP-nya. Melihat kebiasaan suaminya, Johi sedikit memarahi Jingo. Namun Jingo yang bete dengan istrinya, ia tak peduli padanya dan istrinya pun berangkat kerja. Dan ketika Johi keluar rumah, dia dihampiri oleh sepasang suami istri, yang dimana si suami bernama Hyujong dan istrinya yang bernama Hyuchin. Mereka berdua baru pindah rumah dan menjadi tetangga baru Johi. Kedatangan mereka untuk mengantarkan kue perkenalan sebagai tetangga baru. Karena dia sedang buru-buru, Johi kemudian memanggil suaminya untuk menyambut mereka berdua. Di saat Jingo keluar rumah, dia sangat terpesona dengan istri Hyujong. Di saat mereka bertiga sedang ngobrol, Jingo membuat Hyujong menjadi risih karena Jingo selalu memperhatikan body Hyuchin. Jadi, Hyujong pun mengajak istrinya untuk pergi. Di saat siang hari, karena Jingo pengangguran seperti saya, ia kemudian jalan-jalan di pinggir komplek. Dan kemudian di sana ia bertemu Hyuchin. Di sana, Hyuchin menyuruh Jingo untuk membantunya menggantikan lampu di rumahnya. Jingo yang gak ada kerjaan itu pun langsung mengiyakan permintaan Hyuchin. Ketika mereka sampai, terlihat mereka yang sedang ngobrol-ngobrol dengan santai. Setelah itu, Hyuchin menunjukkan lampu rumahnya yang harus diganti. Ya, karena tempat lampunya agak tinggi, Jingo harus naik ke atas kursi untuk membetulkannya. Dan ketika Jingo sedang berdiri, tak sengaja wajah Hyuchin berada tepat di burungnya Jingo. Dan Jingo dari atas sedang memperhatikan semangkanya Hyuchin yang sedang berkembang. Dan itu membuatnya tidak fokus dan burungnya meronta-ronta. Dan akhirnya Jingo pun terjatuh. Namun karena hari itu Jingo sedang beruntung, masa jatuhnya kayak gitu anjing? Ini sutradaranya gak ada halak sumpah. Wah gak bener nih. Dan tepat di saat itu Hyuchin menawarkan ungkek-ungkek dengannya. Tentu si Jingo pun tidak mau, menolaknya. Di malam harinya, terlihat Jingo yang sedang memainkan laptop miliknya. Dan saat itu pula istrinya menelpon dan mengatakan kalau dia akan pulang telat karena ada lembur di kantornya. Dan itu merupakan kesempatannya untuk pergi ke rumah Hyuchin. Dia mengendap-endap masuk ke rumah tetangga barunya. Di saat dia di rumah Hyuchin, ia mendengar suara desah-desahan manja dari lantai 2. Jingo yang penasaran dengan hal itu kemudian menuju sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kamar. Dan ketika Jingo membuka pintu dengan perlahan, ia mendapati Hyuchin sedang ungkek-ungkek dengan suaminya. Jingo yang berusaha menahan burungnya terus mengintip dari balik pintu. Scene berganti di saat Johi yang baru saja pulang ke rumahnya. Dia melihat Jingo yang sedang memainkan laptop pintarnya.
Karena penasaran apa yang dilakukan suaminya itu, ia kemudian mendekati Jingo. Jingo yang masih terbayang tubuh Hyuchin pun mengajak istrinya mantap-mantap. Tentunya dengan gaya yang ia lakukan dengan Hyuchin. Bahkan dia sengaja membuka pintu kamarnya saat dia mantap-mantap dan menyuruh Johi untuk memperhatikan keluar pintu. Pada keesokan harinya, Johi yang akan berangkat kerja mendapati suaminya tak seperti biasanya. Jingo sedang memasak sebuah makanan dan makanan itu untuk tetangga barunya. Di saat Johi akan berangkat kerja, mobilnya malah mogok di tengah jalan. Di saat kebingungan, datanglah Yujong yang saat itu berada di tepi jalan. Yujong pun menawarkan tumpangan kepada Johi. Johi yang sebenarnya terburu-buru kemudian menerima tawaran Yujong. Dan si Jingo yang telah selesai membuat makanan untuk tetangga barunya pun mengantarkannya dan bertemu dengan Hyuchin. Hyuchin yang baru saja selesai mandi mengajak Jingo masuk ke rumahnya. Di dalam rumah Jingo yang sedang duduk di sofa pun digoda oleh Hyuchin. Yang namanya juga cowok, dikasih gituan ya jelas nolak lah. Hah, nggak mungkin anjing. Mana ada cowok mau nolak kayak gitu. Dan terjadilah mantap-mantap di sana. Dan si Johi yang sedang bersama Hyujong pun dirayu-rayu oleh Hyujong. Johi yang sedikit tertarik dengan Hyujong merespon baik tindakan Hyujong dan mereka pun melakukan ungkak-ungkak di sana. Dan sejak saat itu, para suami itu pun sangat rajin membuat makanan. Si Hyujong membuatkan untuk Johi dan Jingo membuatkannya untuk Hyuchin. Mereka pun saling bertukar istri untuk sekedar mantap-mantap. Di suatu hari, Jingo yang sedang ngobrol bareng istrinya. Mereka pun membicarakan mereka yang sudah mantap-mantap dengan tetangganya. Tapi entah mengapa hal itu membuat rumah tangganya semakin harmonis. Mungkin itu mengobati rasa bosan dengan pasangannya masing-masing. Di akhir film, terlihat keluarga aneh itu berkumpul. Dan di sini, Hyujong dan istrinya berpamitan untuk pindah lagi karena memang pekerjaan suaminya itu sering dipindahkan. Jingo pun berterima kasih kepada keduanya karena mereka telah membuat keluarganya menjadi harmonis kembali. Dan film pun tamat. Ending yang menganjingkan.